Indonesia yang sangat-sangat kita cintai. Terima kasih Abang, terima kasih Mama, terima kasih hadirin yang hadir bersama-sama di Kanvus Sholawat ini. Kita berdoa bersama untuk kesehatan Abang, kesehatan Mama, kesehatan prajurit Kopassus, kesehatan hadirin yang ada di sini, dan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan seluruh masyarakat Indonesia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga doakan saudara-saudara kita yang sekarang sedang tertimpa musibah, Cianjur, bahkan Semeru, Kopassus sekarang ada di tengah-tengah mereka dan tidak akan berhenti untuk membantu kesulitan rakyat sekelilingnya, termasuk perintah Bapak Kasat. Kita datang untuk memberikan solusi, kita datang untuk membantu kesulitan rakyat sekelilingnya. Kami Kopassus siap untuk selalu membantu, menjaga, bersinergi dengan semua pihak. Yang penting lurus untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita dengarkan arahan dari guru kita, sesepuh kita yang menjadi tauran kita, Bapak Habib Muhammad Lutfi Arifin Yahya, dan kita juga doa. Beliau juga saksikan, termasuk anak saya, juga adik saya, kalian pun sama. Saya belajar, kalian sakit, saya pun merasa sakit. Kalian mendapatkan kesenangan, saya pun mengikuti, merasa bahagia karena kenikmatan yang didapatnya. Dan yang saya hormati bapak-bapak dari atau staf Kopassus yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan saya hormati Bapak Wali Kota, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan, dan saudara-saudara komunitas agama yang dipimpin oleh pimpinan FKUP yang saya banggakan karena beliau adalah benteng-benteng yang kuat dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, dan benteng-benteng atau pagar-pagar yang kokoh sehingga bahaya latinisme tidak banyak menyampai kepada kita karena jasa para tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia ini. Para saudara-saudaraku, semua anggota Kopassus dari grup 2, grup 3, grup 1, walaupun tidak hadir, cukup mewakili dari grup 2, walaupun tidak hadir, karena grup 1, grup 3 adalah bagian dari, khususnya pribadi saya, putra putri kami, sudah menjadi kewajiban bagaimana seorang ayah
akan menghormati dan akan menanyakan keberadaan anak-anak dan yang di grup 1, grup 3. Kalau grup 2 sudah di hadapan mata kita, jadi tidak perlu kita bertanya lagi. Kita hari ini sangat tersentuh sebetulnya karena mengingat pada peristiwa-peristiwa yang kita lalui yang akan menumbuhkan rasa syukur, terima kasih kita yang tidak terhingga dari semenjak 1945. Cukup pengorbanan setelah kita menegakkan kembali 1945, berkibarlah Pusaka Merah Putih bangkit kembali, berwibawa, menambah kewibawaan dengan tegaknya Pusaka Merah Putih. Tapi tidak cukup, jangan dianggap setelah kembali 1945 kita mulus, tidak. Banyak cobaan, ujian-ujian. Bagaimana kita menghadapi 47? Sekutu telah datang kembali dengan membawa Belanda atau penjajah. Belum selesai, muncullah peristiwa Madiun 48 sampai ke 49. Belum menghadapi 55, terakhir 65. Walaupun sepintas kita mengatakan sudah cukup, belum cukup perjuangan kami. Sebelum Indonesia benar-benar menambah segala kekuatan kejayaan Indonesia dan bisa mencetak regenerasi ke depan untuk mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Ketahanan nasional bukan dimiliki oleh TNI Polri saja, tapi ketahanan nasional adalah dimiliki seluruh rakyat Indonesia. Yang kita katakan pertahanan semesta, dan pertahanan itu dari dunia ekonomi, dunia pertanian, dunia pendidikan, bagian daripada pertahanan nasional. Maka dari itu semuanya itu ada di dalam. Kita baru saja menemukan, memandangkan lagu kebangsaan yang diawali dengan kata-kata mutiara yang luar biasa, Indonesia tanah airku. Sejauh mana kita merasa memiliki tanah airku tersebut? Apakah ini dalam seremonial atau dalam lagu, atau kita membawa Indonesia tanah airku melekat di dada, merasa memiliki perasaan terbeli sehingga menjadi teman sejati kehidupan sehari-hari yang tidak akan melenturkan keindonesiaan setiap individu bangsa Indonesia itu sendiri yang menumbuhkan rasa memiliki antara ini. Ini satu tantangan. Memang mudah mengucapkan Indonesia tanah airku, oke, tanah tumpah darahku. Kalau kita punya botol minyak wangi harum, tapi disimpan di kantong aja, lalu bertanya harum tidak, mana mungkin harum, dibuka saja, dipakai aja, tidak. Coba kalau kita pakai, tidak usah ditanyakan,
ini minyak baru betul dan sebagainya. Kita perlu action itu sendiri untuk membuktikan merasa memiliki dan merasa terpilih, karena kami tadi sudah drop Indonesia tanah airku. Nilai pertama dari lagu kebangsaan ini adalah yang pertama, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sekali lagi, sejauh mana merasa memiliki dan terpilih tersebut, mari kita buktikan. Kalau kita semakin tumbuh, semakin cinta memiliki republik ini, pasti akan memperkokoh pertahanan nasional. Karena apa? Sudah mendarah mendaging kecintaannya kepada bangsa dan tanah airnya. Sugeng Rawuh, Yatim Lutfi. Begitu. Apalagi di dalam pernyataan Indonesia tanah air itu didasari yang sangat kuat sekali dengan Pancasilanya, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwa bangsa kita dari dahulu sangat besar, dan budaya yang ada di negeri ini sudah mulai dari dahulu. Toleran yang sudah ada, bukan sekarang kita latah toleransi. Di mana letaknya toleran? Dari semenjak baginda Nabi dilahirkan, termasuk dengan adanya Madinah, apa itu namanya? Madinah, Yagan. Dikumpulkan orang-orang Yahudi, penduduk Madinah yang cukup banyak, belum tokoh-tokoh dari suku yang kuat-kuat di seluruh Jaziratul Arab, diumumkan mempunyai bagian-bagian secara adil dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita berbicara toleran, terlambat, sudah didahului. Yang kedua, toleran sudah dicontohi yang luar biasa. Oleh siapa? Oleh Rasulullah. Pada waktu jayanya Brawijaya Majapahit, Menteri Irigasi, Menteri Ekonomi disabda diberikan kepada Ali Ibrahim Presiden. Menteri Keuangan diserahkan kepada Ibrahim Asmar-Rodi, ayah Maulana Islam, ayah Sunan Ampel, ayah dari Sunan Bikila, yang mengangkat agamanya beda, yang diangkat agamanya beda. Sudah dari lebih dahulu bangsa kita memberikan suri tauladan dan arti yang sebenarnya toleran itu sebenarnya untuk apa? Menjaga keutuhan, menjaga negara kesatuan. Pada waktu itu sudah menunjukkan yang demikian hebatnya. Mampukah kita menjadi misi daripada kesatuan dan persatuan tersebut? Untuk apa? Untuk memperkokoh apa? NKRI, kita berani mengucapkan NKRI harga sepakat, tidak boleh bisa tawar-tawar lagi. Namun terkadang kita sedih kalau adik-adik kita, mas-mas kita ini sudah jaminan nasionalismenya dan lain sebagainya, dan kecintaan kepada bangsa dan tanah airnya. Inti yang ada di dalam makna cinta bangsa dan tanah air itu, mengapa cinta diutamakan di sini? Orang kalau cinta benar, bukan cinta-cinta, akan menumbuhkan kekuatan fanatisme yang luar biasa pada tanah airnya. Kita mengambil nyuplik dari sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada baginda Nabi, kepada aku maksudnya, kepada Rasulullah. Kalau kita artikan luas, kekuatan bangsa ini sejauh mana kecintaannya kepada para pemimpinnya yang ada di negeri ini, dan sejauh mana kecintaannya kita kepada republik ini, dan sejauh mana kita mengenal para tokoh-tokoh pendiri bangsa ini. Bukan sekadar mengenal, tapi kenal. Ini satu tantangan yang luar biasa untuk menyampaikan kepada generasi yang akan datang. Tapi apabila sangat melentur, bisa saja kalimat kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada aku dibalik saja. Oh, kalau begitu mau menghancurkan Indonesia khususnya mudah, menghancurkan umat beragama, wah gampang sekali, khususnya Islam. Loh, kok bisa begitu? Karena di situ tertera kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada Nabi-Nya. Bagaimana cara menghancurkan? Jauhkan umat beragama kecintaannya kepada tokoh agamanya. Cari kecil-kecil apapun, beri hoax, dan lain sebagainya, supaya apa? Melentur kecintaannya kepada agama, terutama melalui jalur tokoh agamanya. Baru umat beragama bisa ditentukan. Bila mana ekonomi Indonesia kuat atau digencet semakin menurun untuk menggoyahkan kita semuanya, tapi tidak akan mempan. Lalu bagaimana? Benturkan antar umat beragama, itulah untuk menghancurkan Indonesia. Sering saya bertanya, kalau kita sudah berdikir, sehelai rumput yang kering, sebutir nasi, sebutir pasir Indonesia, kehormatan taruhannya. Itu biasanya. Lalu kita bertanya, wahai bangsaku yang membanggakan, relakan negerimu ini terpecah belah? Ya. Pasti kita akan menjawab tidak, dengan tegas. Karena jawaban yang tegas akan menggetarkan oknum-oknum manusia yang senang melihat Indonesia berantakan. Ini kewajiban di pundak kalian dan di pundak kita semuanya. Bukan ketergantungan kepada TNI Polri, tapi pertahanan semesta akan menjadi satu. Tapi apabila sudah mulai diobok-obok kepercayaannya masyarakat, supaya jauh kepercayaannya kepada TNI-nya, cari dengan segala kesalahan, bentuk kesalahan, pindah digoreng. Ini cara oknum-oknum untuk menghancurkan kita. Makanya kita harus waspada dalam hal ini. Maka dari itu kita pesankan kepada saudara-saudara ini, kalau ada waktu, turunlah ke bawah. Turunlah ke bawah. Adik-adik kita, saudara-saudara yang sangat dahaga untuk mendapatkan siraman-siraman bagaimana cinta bangsa dan cinta tanah air. Masalah ideologi, istilahkan itu agamanya masing-masing. Maka oleh oknum-oknum tersebut kalimat kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepadaku. Bagaimana cara menghancurkan pemerintah? Gebosi dulu. Karena bahaya kalau masyarakat ini percaya cinta sekali kepada pemerintahnya, kepada TNI Polri-nya, kepada ulamanya, kepada tokoh agamanya. Gebosi dengan segala cara. Itu cara menghancurkan Indonesia. Maka dari itu kami mengharapkan sekali hari yang sangat bagi saya, hari yang karomah hari ini, kita bisa duduk bersama dengan andalan kita yang kita anggap khususnya pasukan elit yang ada di Indonesia. Di antaranya kalian-kalian ini andalan bangsa. Setuju? Setuju? Komando kita bukan pepesan kosong, tapi komando kita yang keluar dari sanubari jiwa yang ada di dalam sanubari kita, bahwa kita orang komando, siapapun akan mendukung
Terima kasih, saya Mayor Jenderal TNI Iwan Setiawan, Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus. Sekarang kami semua mendapatkan kehormatan ikan susolawat untuk melaksanakan kegiatan silaturahmi dan doa bersama untuk keselamatan bangsa, untuk keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Seminggu yang lalu, prajurit Kopassus bersama dengan seluruh elemen masyarakat dan forum komunikasi umat beragama di Cijantung dengan kurang lebih 2.000 orang. Ya, dan hari ini kita selenggarakan lagi karena yang di Ketua Kopassus belum silaturahmi dengan Abah di Pekalongan mendapatkan kehormatan untuk kita bergandengan tangan melaksanakan kegiatan yang sama. Kita pertama nyanyikan lagu Indonesia Raya yang harus kita jaga, yang harus kita dengungkan terus bahwa kita bangsa yang besar. Indonesiaku, Indonesia kita. Kita bangga menjadi warga negara Indonesia dan kita harus jaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tadi juga kita sudah ucapkan Pancasila, dihadiri, diikuti oleh semua yang hadir di sini. Kemudian yang ketiga kita juga ikrar terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang saya sampaikan tadi. Indonesiaku, Indonesia kita. Mari kita perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, kita punya Bhinneka Tunggal Ika untuk bersinergi bersama-sama Kopassus, bersama Abah, Habib Lutfi bin Yahya dan seluruh elemen masyarakat siap menjaga keutuhan Republik Indonesia. Dan kami tegak lurus kepada pemerintah untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Bangsa kita, bangsa yang besar. Saya menghimbau dan mengajak semuanya untuk kita jaga bangsa yang besar ini. Dan kami akan setia untuk mengawal itu. Kami tegak lurus kepada pemerintah bersama dengan seluruh prajurit Kopassus dan seluruh elemen masyarakat. Hati-hati, jangan macam-macam, jangan main-main. Kami akan selalu bersama-sama dengan umaro, ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk bersinergi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian yang kami sampaikan. Saya khususnya Kopassus dan umumnya TNI Polri yang harus kita jaga kewibawaan dan kebersamaan, jangan sampai institusinya digoyahkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Lainnya, mari kita jaga keutuhan. Melihat Indonesia cuma satu, Indonesia tidak banyak. Indonesia satu, dalamnya biar kebinekaan luar biasa. Dari itu kita menjaga Republik ini bagian rasa syukur, terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberi tanah yang berupa Indonesia ini dan penuh juga pelajaran dari Yang Maha Kuasa untuk menempuh kemerdekaan ternyata tidak semudah. Maka akan menjadi mata pelajaran untuk kita semuanya sehingga tegaknya kembali Sang-Saka Merah Putih. Maka sudah menjadi kewajiban kita ucapkan terima kasih kepada Yang Maha Esa, tapi sejauh mana kita membawa terima kasih kepada Yang Maha Kuasa pasti akan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu bagian daripada ucapan terima kasih, tapi tanpa kalimat perilaku akan menunjukkan kewibawaan bangsa kita. Itulah kurang lebihnya.